Selamat siang semuanya, salam Pancasila. Pada kesempatan kali ini akan dilakukan pengecekan alat spektrofotometri Vevis. Tujuan untuk mengetahui apakah alat spektrofotometri ini masih layak digunakan atau apakah sudah harus dikalibrasi terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita gunakan adalah spektrofotometer di Vevis merek Shimazu dengan tipe UV 1800. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pengecekan, terlebih dahulu kita tahu apa saja bagian-bagian dari alat ini. Di dalam kotak ini ada sebuah sumber radiasi atau sumber cahaya. Sumber cahaya yang kita gunakan di sini ada dua. Untuk daerah UV kita menggunakan lampu deuterio, sedangkan untuk daerah visible kita menggunakan lampu Wolfram. Kemudian setelah dari sumber cahaya ada sebuah monochromator yang digunakan dapat berupa kisi difraksi maupun prisma. Kemudian kita lihat di dalam sini. Di dalam sini merupakan sebuah tempat untuk menaruh sampel atau sel, yaitu kuvet. Di sini terdapat dua, yaitu untuk sampel maupun reference. Untuk kuvetnya sendiri di sini kita menggunakan yang terbuat dari silika, karena silika tidak dapat menyerap cahaya untuk daerah visible maupun daerah UV. Kemudian dari sumber cahaya tadi kita lanjutkan ke sampel tadi, selanjutnya masuk ke dalam detektor. Detektor pada alat ini yang digunakan berupa photomultiplier tube. Setelah dari detektor, kita teruskan ke bagian amplifier, dan dari hasil deteksi kita masukkan ke alat recorder untuk mencetak hasil. Pada alat ini bisa kita lihat pada mode-modenya ini ada beberapa pilihan yang bisa kita lihat. Yang pertama itu ada photometric, spectrum, quantitation, kinetic, time scan, multi-komponen, biomethod, dan utilities. Untuk pengecekan alat ini ada beberapa parameter yang harus kita uji. Yang pertama itu ada panjang gelombang, ada seratan, yaitu berupa keakuratan fotometrik, dan selanjutnya itu berupa linearitas fotometrik. Namun untuk kesempatan kali ini kita melakukan pengecekan parameter berupa serapan, yaitu keakuratan fotometrik. Pada kali ini kita menggunakan larutan yaitu kalium dikromat 60,25 bpj dalam H2SO4 0,01 N. Nah, selanjutnya untuk penggunaan alat di sini kita bisa melihat terlebih dahulu pada instruksi kerja yang ditampilkan. Pertama-tama kita akan melakukan pengecekan di sini. Yang saya pegang merupakan sebuah kuvet dengan ketebalan 1 cm. Di sini kita menggunakan dua buah kuvet karena pada spektrum UV yang kita gunakan merupakan double beam. Jadi kita bisa langsung memasukkan antara sampel dengan pembanding atau reference. Di sini kita masukkan terlebih dahulu larutan H2SO4 0,01 N. Kita menggunakan larutan H2SO4 0,01 N ini untuk melakukan auto zero terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran. Ini pertama, kita harus membilas kuvetnya terlebih dahulu. Di sini kita tidak boleh menutup kuvet menggunakan tangan. Jikapun diperlukan untuk menutup, kita bisa menggunakan penutup yang disediakan. Selanjutnya kita bilas. Setelah itu kita keluarkan dari dalam kuvet. Selanjutnya kita isi kembali dengan larutan H2SO4 0,01 N tadi. Pengisiannya dapat dilakukan hingga batas yang paling atas ini atau sekitar 3/4 dari kuvetnya. Kemudian untuk pemegangan kuvetnya ini kita harus memegang pada bagian sisi yang kasar, jangan pada bagian sisi yang bening, karena sisi yang bening ini akan merupakan jalur lewatnya dari cahaya. Sebelum dimasukkan ke dalam alat, terlebih dahulu kita bersihkan bagian yang bening menggunakan tisu, namun dengan satu arah. Jika sudah kita pastikan bersih, selanjutnya kita masukkan ke dalam alat. Diperhatikan pada alat ini ada bagian yang berlubang
merupakan tempat jalur cahaya. Nah, jalur cahaya ini kita posisikan terhadap yang bagian kuvet bening. Kemudian dilakukan hal yang sama pada kuvet yang satunya lagi untuk melakukan auto zero. Setelah keduanya masuk, pada mode-mode ini kita pilih spektrum. Spektrum di sini kita tinggal pilih angka yang kedua. Selanjutnya setelah kita pilih mode 2 yaitu spektrum, di sini terdapat beberapa tampilan yang akan kita gunakan. Yang pertama ada miss mode, scan range, break range, scan speed, scan pitch, number of scan, display mode, dan auto print. Di sini yang akan kita lakukan perubahan pada mode adalah scan range. Selanjutnya kita ubah pada daerah 450 sampai 210 untuk pengukuran. Kita pilih dulu scan range. Di sini pada bagian yang pertama kita pilih dulu tadi 450. Selanjutnya enter. Di sini yang pada bagian yang kecil kita ubah 210. Di sini auto zero-nya kita pilih, di sini ada pilihan base score. Jadi kita pencet F1. Kita tunggu sampai alat menunjukkan tanda selesai ada dari bunyi. Setelah selesai dilakukan auto zero, kita ambil sel yang bagian depan yang berupa sampel. Sampel ini kita ganti dengan menggunakan kalium dikromat. Pertama-tama kita terlebih dahulu menggunakan larutan kalium dikromat. Kita masukkan kembali ke bagian sel untuk sampel. Selanjutnya setelah masuk, kita pencet start untuk melakukan pengecekan. Di sini kita lakukan berupa spektrum. Kita tunggu hingga alat selesai men-scan. Setelah scanning selesai dilakukan, di sini kita dapat melihat spektrum yang kita peroleh. Data yang kita lihat ini berupa antara panjang gelombang dengan serapan yang kita peroleh. Selanjutnya kita bakal melihat puncak yang diperoleh, ada beberapa puncak dengan masing-masing serapan. Selanjutnya di sini ada lembah sama dengan puncak. Di sini ada beberapa panjang gelombang yang diperoleh dengan masing-masing serapannya. Dari data ini kita bisa melihat dari hasil panjang gelombang yang diperoleh apakah masih memenuhi syarat berdasarkan farmakope ditemukan pada panjang gelombang tertentu. Dan untuk lebih memastikannya, kita dapat melakukan perhitungan berupa daya serap jenis berdasarkan serapan yang diperoleh menggunakan hukum Bir. Jika diperoleh daya serap jenis yang sesuai dengan farmakope, maka alat dapat dinyatakan masih layak digunakan. Namun apabila beberapa hasilnya terdapat penyimpangan, maka sebaiknya dilakukan pengukuran ulang. Baik, sekian untuk pengecekan kondisi dari spektrofotometri Vivis kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam Pancasila.